satu aplikasi untuk semua rencana. M2 IDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di acara Cerdas Atur Keuangan dalam Genggaman, present by Maybank in collaboration with Inspigo bersama Prita Gozi. Salam kenal, aku Bintang Cahya yang akan menemani dan juga memandu acara ini. Teman-teman, senang sekali rasanya bisa ketemu sama teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia dong pastinya ya. Tentunya bercuan ya, amin ya. Aku udah sebutin nama tadi, kenalan sama teman-teman, boleh dong sebutin juga namanya di kolom chat dan dari mana asalnya, biar kita bisa saling say hi, halo-halo yang ada di belahan bumi bagian mana nih yang lagi menyaksikan ya. Sambil menunggu kamu mengetik-ngetik kira-kira namanya siapa, kenalan dan dari mana ya. Pastinya hari ini alhamdulillah ya, puji Tuhan di Jumat berkah gitu kan. Kita ketemu di sini di tanggal yang cukup muda tentunya. Coba yang gajiannya tanggal 25 kemarin, masih ada dong gajiannya, ya enggak? Kalau yang baru aja kemarin tanggal 28 masih ada kan ya? Belum langsung cuma numpang lewat aja. Yang barisan gajian tanggal 1, sabar ya. Yang penting kita ada di sini biar dananya aman, ikutan sharing menarik dari Mbak Prita Gozi tentunya bersama Maybank dan juga Inspigo. Oke, kita lihat sudah ada yang menyapa-nyapa di sini di Zoom. Ada dari Detriana Citayam, Masya Allah Citayam, keren ya. Halo nih Triana, pasti kita tetanggaan nih. Dari Denpasar, Meila, halo. Kemudian ada yang dari Sidoarjo, wong Surabaya ya, piye kabare rek, Fajar. Terus yang dari Depok, halo Depok ya, beririsan lah ya sama Citayam tadi. Terus Naila dari Bandung, kumaha damang Bandung? Ada Samuel, terus ada juga Sofyan di Bandung Barat juga, kumaha damang Kang Sofyan ya. Terus ada Vera dari Bogor juga, dari Pontianak jauhnya Medan. Wah, senang sekali ya bisa ketemu sama semuanya di sini dan kita akan seru-seruan. Aku mau bagi banyak sekali game seru, hadiah juga. Kalau biasanya di acara yang lain mungkin hadiahnya terbatas, kalau yang ini aku bisa janjiin dan garansi gitu ya. Kalau semua, mau itu 1.000, 2.000, 10.000 yang lagi nonton pasti semuanya kebagian hadiah, beneran. Pegang kata-kata aku ya, dan juga simak gimana caranya biar bisa dapat hadiah-hadiah yang aku tadi bilang itu. Oke, pastinya kamu juga nanti akan bisa berinteraksi di sini bersama narasumber kita yang super kece, Mbak Prita Gozi gitu ya. Dari sekarang kalau kamu punya pertanyaan, silakan langsung drop pertanyaannya di kolom chat gitu ya, biar apa yang menjadi kegelisahan selama ini bisa langsung dijawab sama Mbak Prita. Oke, tapi sebelumnya teman-teman aku mau mengucapkan terima kasih dulu sama para community partners yang sudah support acara ini. Aku mau mengucapkan terima kasih untuk Career Care Indonesia Community, kemudian juga ada komunitas kumpul ya. Terima kasih juga untuk Talent Story LinkedIn Community. Terima kasih komunitas saham profit Indonesia dan Blast Trading Community. Itu dia ya. Oke. Sebelum aku mulai acara ini, tentunya aku harus spill dulu ya, hadiah sama rewards yang kira-kira bisa kamu bawa pulang hari ini tuh apa ya. Masya Allah Jumat berkah banget gitu kan. Ini dia hadiahnya teman-teman ya. Jadi seluruh partisipan di acara ini nanti akan mendapatkan e-certificate, itu yang pertama. Dan juga mendapatkan Inspigo Premium selama 3 bulan.
Kemudian ini cara klaimnya gampang, silahkan isi feedback form nanti di akhir acara, jadi stay tune sampai selesai, oke? Selain itu, ada banyak rewards menarik juga dari Maybank pastinya, silahkan dicatat. Karena ini banyak banget gitu ya, jadi untuk semua participants yang ada sekitar 500.000 orang yang sekarang lagi nonton gitu ya, kamu akan mendapatkan Rp250.000, auto dapat Rp250.000 per orang. Oke, keren ya. Jadi ini benar-benar cuan banget. Langkah pertama adalah, nih, silahkan kamu buka tabungan U atau UIB via M2U Apps ya. Jadi mulai dari sekarang sambil di-install dulu M2U Apps-nya ya, dan kamu buka tabungan U atau UIB di sana. Jangan lupa pakai kode referral MY360. Kode referralnya adalah MY360. Terakhir, cukup jaga saldo 100.000 sampai 1 September 2022. Gampang banget kan? Gini aja teman-teman udah auto dapat Rp100.000. Wow. Aku mau tambahin lagi hadiahnya Rp100.000 lagi. Caranya adalah kalau kamu udah punya aplikasi M2U-nya gitu ya, cukup lakukan pembelian produk investasi lewat fitur 360 Digital Wealth hanya di aplikasi M2U ID ya pastinya. Kalau masih kurang juga, aku akan tambahkan ya untuk kamu yang sudah buka Maybank produk RDN ya untuk investasi di Maybank Sekuritas Indonesia, dan di sini kamu nanti bisa langsung dapat e-voucher OVO senilai Rp50.000. Jadi tinggal ikutan ketiganya aja, itu tadi Rp250.000 hari ini kamu boleh bawa pulang jadi oleh-oleh. Kalau masih kurang lagi nih banjir hadiahnya untuk teman-teman. Untuk yang sudah cobain tadi yang aku sebutkan ya, mau itu 360 Digital Wealth ya atau RDN-nya, kamu bisa dapat e-voucher GrabFood sebesar Rp200.000 nih teman-teman untuk 5 pemenang orang yang beruntung. Caranya gimana? Nah ini, kamu cukup posting aja testimoni kamu tuh mudah banget merasakan mengelola keuangan gitu ya dengan produk Maybank gitu, yaitu 360 Digital Wealth tadi sama tabungan Maybank RDN lewat apps M2U. Nah ini postingnya adalah di feed Instagram, bukan di IG Story ya. Nanti jangan lupa tagging ke @inspigo.id dan juga @mybankid. Ini periodenya kita tunggu sampai nanti hari Minggu ini 31 Juli, oke? Masih lama dong ya, masih lama. Oke, dari sekarang bisa. Nah, keempat hadiah tadi, tapi sebelumnya aku mau kasih tahu juga untuk yang feed Instagram tadi, jangan sampai Instagramnya digembok ya, alias di private, biar nanti memudahkan kita untuk memverifikasi 5 pemenangnya tadi siapa. Oke, dari keempat hadiah tadi, itu nanti akan dikirimkan pada tanggal 12 September 2022. Cus langsung deh ya, kita traktir sana sini gitu kan. Penasaran untuk informasi lengkapnya? Teman-teman silakan bisa langsung cek website di www.maybank.co.id/PCH450. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini ada rewards juga ya buat hari ini yang sudah proaktif. Jadi ini judulnya adalah appreciation untuk proactive participants gitu kan. Ada 3 hadiah untuk penanya terbaik dan 3 pemenang games di akhir ya, mendapatkan masing-masing 100.000 per orang berupa saldo OVO atau GoPay. Itu dia. Nah ini belum selesai rewardsnya. Ternyata masih ada teman-teman, jangan sedih ya. Untuk yang hari ini sharing keseruan acara kita gitu ya, lewat IG Story, 4 orang beruntung akan juga mendapatkan saldo GoPay Rp100.000. Pastinya kalau kamu posting di IG Story, jangan lupa tagging ke @inspigo.id dan juga di @maybankid. Mantap. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut lagi lebih jauh, kita mau warming up dulu, oke? Jadi ini sedikit topik untuk hari ini. Silakan teman-teman join link type form yang ada di screen gitu ya. Silakan dijawab pertanyaan yang ada, dan ini bukan sembarang pertanyaan karena nanti akan ada 20 pemenang beruntung yang kita akan undi di akhir acara yang mendapatkan GrabFood. Mantap ya, asik banget nih. Oke, kalau gitu sambil kita menunggu jawaban dari teman-teman semua,
Jangan lupa itu tadi aplikasi M2U-nya, karena di acara hari ini selain kita mau dapat sesuatu yang berguna dari Mbak Prita Gosi sharing-sharingnya, kita juga sekaligus bisa sambil simulasi lewat aplikasi M2U itu tadi ya. Biar mantap nih ilmu-ilmu mengatur keuangannya, nggak menguap begitu aja, tapi juga kita ikutan simulasi nanti di situ bareng-bareng. Nah, ini dia, aku mau mengundang langsung aja narasumber kita yang pastinya sangat kece, cantik, tapi nggak perlu diragukan lagi gitu ya. Kalau ngomongin soal financial planning, buat aku beliau ini sangat spesial karena juga sukses sebagai Menteri Keuangan Keluarga. Masya Allah. Sudah bersama dengan kita teman-teman seorang perencana keuangan independen, pembicara dan penulis Prita Hapsari Gosi. Mbak Prita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah Mbak Prita, selamat sore. Welcome to Maybank and Inspigo. Gimana kabarnya Mbak? Thank you. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Mbak Bintang juga sehat hari ini. Semua Inspigoers yang kumpul hari ini juga sehat. Iya dong, amin. Cerah ceria banget kita berkuning-kuning hari ini Mbak Prita. Tapi hari ini Mbak Prita nggak ada drama salah hari kan ya? Lihat aja. Iya dong. Namanya juga ibu-ibu ya. Oh, sama. Makanya itulah nasib para perempuan. Banyak Karena pikiran. kita kayaknya urusannya tuh banyak banget. Nah, tapi keuangan kan juga harus lancar. Nah, Bener. gimana nih supaya hari ini kita juga bisa nambah-nambah lagi ilmunya? Pastinya banyak yang kita bisa obrolin, Mbak Bintang. Tentu saja, aku juga sekaligus mau ngucapin selamat buat Mbak Prita ya, karena udah berhasil milih satu cover untuk buku terbarunya. Aku termasuk yang milih vote Terima nomor kasih. 1. Seru banget. Oke, ini Mbak Prita boleh ya sebelum kita lanjut ke pembahasan materinya, kita mau sedikit main games. Namanya adalah games This or That gitu ya. Jadi ini it's all about Mbak Prita. Jadi mungkin kita boleh mulai. Ya Mbak, mau ya? Boleh Kita lah, nge-games? siapa takut? Siapa takut, sikat. Baik, kalau begitu aku yang satu ini pertama mau nanya dulu. Ini dia yang pertama. Kalau weekend, Mbak Prita lebih milih stay at home apa jalan-jalan ya? Stay at home, Kak. Serius Mbak? Serius, aku pikir jalan-jalan loh. Wow. Karena Ini aku Senin sampai Jumat tuh udah capek banget. Jadi Sabtu sama Minggu tuh kayaknya udah gitu. wow, pasti spot playingnya utuh ya Mbak Prita ya. Oke. Sekarang kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua, ini dia Mbak Prita. This or that. Work from office atau from anywhere. Yo. Mau nggak mau work from anywhere. Karena pekerjaanku membuat menjadi seperti itu. Nanti di Jakarta, nanti di kota lain, nanti tiba-tiba di sini, di situ. Wah ya Betul. udah, akhirnya mesti membiasakan work from anywhere. Nice ya, mobilitas tingkat tinggi nih Mbak Prita pokoknya. Oke, lanjut ya this or that-nya ya Mbak Prita. Yang ketiga, mana yang lebih diprioritaskan? Wah seru nih. Dana hari tua apa dana pendidikan anak? Untuk saat ini sudah menjadi dana hari tua. Karena dana pendidikan anak aku udah terkumpul. Waduh, alhamdulillah ini yang harus dicontoh nih, panutan banget ya. Aku pikir nanti Mbak Prita akan susah memilih, ternyata untuk hari tua. Yes, luar biasa. Menarik ya teman-teman, tapi yang sangat menarik adalah karena ternyata Mbak Prita kalau weekendnya itu prefernya stay at home. Aku iri, pasti spot playingnya benar-benar utuh yang 20% itu ya Mbak ya. Karena playing saya sukanya belanja sih Mbak. Tapi Oh kan baik, ternyata ke situ larinya. Oke, jadi penasaran juga Mbak Prita tujuan atau jenis-jenis tujuan keuangan kita tuh sebenarnya apa aja, dan sebenarnya teman-teman juga pengen tahu gimana sih tujuan keuangan kita tuh bisa tercapai biar kayak Mbak Prita, nggak pusing-pusing lagi milih mau dana hari tua apa mau dana pendidikan anak gitu ya. Dan nanti kita akan segera bahas ya Mbak Prita pastinya, dan teman-teman
Dan juga Mbak Prita, kemarin ceritanya aku punya temen namanya Abi gitu ya, dia sempet nanya ke beberapa Inspigoers gitu ya, gimana sih cara idealnya nih untuk mengelola keuangan gitu ya, mengelola pemasukan terutama. Jadi coba kita simak dulu ya Mbak Prita dan teman-teman videonya, ini dia. Halo, nama gue Abi, umur gue 25 tahun. Sekarang bekerja sebagai seorang konten spesialis dengan gaji 10 juta per bulan. Kira-kira kalau lo jadi gue, berapa persen gaji yang akan lo alokasikan untuk pengeluaran, tabungan, dan investasi? Halo, nama gue Ken dan kalau jadi Abi dengan penghasilan 10 juta, gue tuh pasti akan spend kayak 5 juta buat operasional, 1 juta buat tabungan nikah, 1 juta lagi buat donasi, ya sisanya paling buat investasi lah. Hai, aku Nani. Kalau aku jadi Abi, kayaknya 50% aku jadikan pengeluaran, 30% tabungan, dan 20% untuk investasi. Halo, nama gue Zul. Kalau misalnya gue jadi Abi, 50% gue investasiin, 15% buat tabungan, 5%-nya donasi, dan 30%-nya buat pengeluaran. Hai, nama gue Karin. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kemungkinan sih 60% akan dialokasikan untuk pengeluaran, dan 10% akan digunakan untuk misalnya donasi atau sebagainya, dan sisanya berarti 30% itu akan digunakan untuk tabungan dan mungkin invest. Kenalin, nama aku Farizi. Kalau misalnya punya uang 10 juta di umur 25, aku bakal ngalokasiin sekitar 50% untuk tabungan, dan berarti itu 50%-nya, 25%-nya lagi untuk main juga, 25%, yaitu di 5 juta, 2,5 juta, dan juga 2,5 jutanya lagi untuk investasi. Nah, untuk teman-teman yang sama kayak Abi mungkin masih bingung gitu ya soal pengaturan keuangan itu gimana, pemaparan materi hari ini sama Mbak Prita mungkin bisa membantu gitu ya. Tapi aku pengen nanya nih sama Mbak Prita gitu, kalau Mbak Prita ada di posisi Abi, seorang content specialist, gajinya 10 juta per bulan, kira-kira bakal gimana nih Mbak? Kalau misalnya situasinya Abi itu nggak punya tanggungan, maka aku akan mencoba nih 50%-nya itu akan masuk ke tabungan dan investasi. Jadi memang kita nanti tinggal sesuaiin aja dengan financial goals kita apa. Terus biasanya nanti aku akan pakai 30%-nya untuk pengeluaran, jadi kayak living cost-nya, biaya hidup gitu ya. Nah 20%-nya ini yang jadi spare. Contohnya misalnya, oke, aku lagi kepingin beli sesuatu, atau aku mau tabung dulu deh, kumpulin uangnya, jadi kayak playing-nya gitu. Tapi kalau misalnya udah nikah, akan aku tuker. Karena mau nggak mau pengeluarannya biasanya 50%. Jadi saving sama investasinya yang jadinya 30%, nah playing-nya tetap 20%. Wah, mantap. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, aduh aku expensesnya 70% gimana? Tenang, nih habis ini kita langsung sajikan ya bersama Mbak Prita. Kita akan dengarkan pemaparannya seputar tujuan keuangan, lalu diversifikasi portofolio keuangan, dan juga langkah untuk mencapai tujuan keuangan. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar topik-topik ini, langsung aja disampaikan di kolom chat, drop di sana pertanyaannya untuk kamu yang ada di YouTube dan juga di Instagram, dan untuk yang join lewat Zoom bisa langsung menyampaikan pertanyaannya di Q&A box. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, ini dia teman-teman, Mbak Prita Gozi. Hai semuanya Inspigoers, seneng banget hari ini aku bisa sharing tentang gimana sih kita bisa cerdas mengatur keuangan dalam genggaman kita. Harapannya semua yang hadir di sini saat ini udah tanggal muda, kalaupun masih tanggal tua tetapi tenang gitu ya, karena hari ini kita malah mau banyak belajar supaya kita tuh udah siap gitu ya. Kita siap pada saat uangnya masuk, kita nggak kelabakan lagi. Nah, aku akan memulai dengan sebuah pertanyaan, teman-teman nanti bisa ikutan jawab di kolom chat. Kasih tahu ke Prita, hari ini apa yang menjadi financial overthinking kalian para Inspigoers? Ayo silakan ketikkan di kolom chat, hari ini tuh aku lagi overthinking banget nih Mbak Prita tentang apa gitu ya. Jadi mohon tidak membuat cerpen, tetapi sebutkan aja mungkin ya cuma satu atau ya maksimal dua lah. Oke.
Katanya aku mahasiswa overthinkingku takut nggak ada pemasukan. Aku overthinkingnya dana pendidikan. Aku overthinkingnya dana darurat. Aku overthinkingnya, oh dana pendidikan kayak agak banyak ya. Kemudian ada lagi yang overthinkingnya dana masa tua. Dana apalagi nih? Oh nikah, renovasi rumah. Mau beli rumah cash tapi uangnya belum sampai gitu kan. Terus dana darurat, DP. Oke, berarti kalau aku kelompokin ya, saat ini rata-rata overthinkingnya itu adalah dana darurat, dana pendidikan, lalu dana beli rumah, lalu dana pensiun, dan beberapa ada dana untuk menikah. Oh, ada juga nih dana kendaraan. Oke, nah Inspigoers, teman-teman semua, kita tuh kan pasti hal-hal yang bikin kita overthinking ini itu kadang-kadang bisa kita antisipasi ya. Antisipasi dengan apa? Antisipasinya itu salah satunya adalah dengan menambah penghasilan. Nah, pada saat kita udah dapat penghasilan, pertanyaannya adalah, kok stres kita nggak kelar juga ya? Pernah nggak sih Inspigoers ngebayangin ya, penghasilan kita tuh udah bertambah. Penghasilan kita tuh udah mungkin ada yang sampai side hustle dan lain-lain. Kok kenapa aku stres mulu ya Mbak Prita ya? Katanya kalau penghasilannya udah lebih banyak, aku jadi nggak stres. Kenapa kita masih stres? Karena ternyata 46% stres manusia dikontribusikan oleh masalah keuangan. Tapi berita baiknya adalah stresnya itu bukan cuma yang kekurangan uang, tetapi juga yang kebanyakan uang. Inspigoers, kalian yang mana? Apakah yang kebanyakan uang atau yang kekurangan uang? Yang manakah yang kamu alami hari ini? Mudah-mudahan lebih banyak yang kebanyakan uang ya. Kalau kebanyakan uang biasanya nanti pertanyaannya adalah, Mbak Prita, aku mesti investasi apa? Mbak Prita, bagusan taruh uangnya di mana? Itu biasanya kebanyakan uang. Kalau yang kekurangan uang ya memang sih pertanyaannya biasanya, aduh Mbak gimana nih Mbak, pengen nabung tapi kok nggak ada sisa. Mbak gimana dong Mbak, ini kok utang aku kenapa ini dulu ya? Apa namanya, bertumpuk dan bertumpuk gitu. Nah jadi apapun masalah hidup kita, itu pasti selalu ada overthinking. Apalagi pada saat kita sebetulnya memiliki uang dalam genggaman, maka kita tuh kadang jadi overthinking, aduh aku mesti ngapain ya terhadap uang ini. Kenapa? Karena selama berbulan-bulan ngerasain yang namanya susah ngatur keuangan, tiba-tiba uangnya datang gitu ya. Kemudian akhirnya kita tuh jadi overthinking banget gitu dengan, oh saya mesti ngapain nih? Nah biasanya pertanyaan ke Prita adalah, saya mesti bayar utang dulu, apa mesti dana darurat dulu ya Mbak Prita? Or, kalau yang udah nggak punya utang, biasanya pertanyaannya, Mbak aku dana darurat dulu, apa investasi dulu ya? Or, ini biasanya tadi tuh kan, dana pendidikan kan ada yang buat anak, ada juga buat diri sendiri. Mbak aku mendingan investasi untuk diri aku, misalnya aku sekolah lagi, atau uangnya langsung aku pakai untuk investasi aset. Jadi kayak duitnya itu diinvestasikan. Atau misalnya kayak tadi nih, beberapa Inspigoers juga bilang beli rumah atau beli mobil ya. Dan yang terakhir, aku investasi tapi pengen healing juga Mbak Brita. Nah, kecuali kalau Inspigoers semuanya kayak Brita Gozi ya, every weekend I just love to stay at home, tetapi every year aku tuh suka banget traveling gitu. Jadi memang udah dikumpulin dulu uangnya. Nah, kalau udah ngomongin kayak begini, hampir pasti kita tuh kan jadi makin pusing. Sehingga kepusingan kita itu harus bisa diatasi dengan mulai memiliki perencanaan. Nah, sebenarnya pada saat kita mau bikin perencanaan tuh startnya dari mana? Oke, kita bikin yang namanya pilar. Pilar perencanaan keuangan, kalau aku pakainya adalah Zapfin. Kenapa Zapfin? Zapfin ini tuh singkatan. Jadi tadi aku perhatikan waktu Abi sedang curhat lalu dijawab dengan orang-orang Inspigoers yang lain, rata-rata kan banyak yang ngomong, aku kayak akan spend untuk donasi atau aku akan spend untuk sedekah atau apa zakat atau perpuluhan. So I totally understand that kita tuh pasti kepingin banget melakukan Z. Zakat dalam hal ini bisa infak, sedekah, wakaf, hibah, waris, donasi, perpuluhan, apalagi macam-macam deh pokoknya. Nah, masalahnya kalau kita tidak memiliki aset yang kita kelola dengan baik, maka bisa jadi kita kesulitan untuk melakukan itu. So startingnya selalu dari fondasi, yaitu assurance. Assurance ini artinya kita tuh perlu banget punya yang namanya dana darurat dan perlu banget punya yang namanya proteksi. Nah, pada saat fondasi ini sebenarnya sudah kita berhasil bangun, baru kita bangunlah pilar-pilar itu. Ada yang namanya present consumption, ada yang namanya future spending, dan ada yang namanya investment. Bedanya apa? Jadi uang kita tuh akan kita kelola nih, Inspigoers, untuk hari ini, bulan ini, itu kita sebutnya present consumption. Lalu kalau misalnya kita emang udah punya nih sebuah cita-cita, atau kita kepingin, misalnya tadi kan, Inspigoers banyak yang cerita, aku kepengen nyiapin dana nikah, atau pengen ganti mobil, atau macam-macam lah. Nah itu berarti future spending. So, kalau misalnya Inspigoers udah seneng banget nih, wis,
tajir nih Mbak, soalnya berhasil mencapai 100 juta pertama di usia 25 tahun. Pertanyaannya adalah, lantas itu 100 juta mau dipakai buat apa? Buat DP rumah Mbak. Berarti artinya sebenarnya kita belum punya aset 100 juta rupiah dalam bentuk investasi. Yang kita punya adalah modal untuk membeli barang yang nilainya 100 juta. Gitu. Jadi bedakan di situ. Nah, kalau kita mau berzakat, kita mau sedekah, kita mau donasi, kita mau perpuluhan, kita mau sosial, ya berarti kita harus punya asetnya. Kalau enggak, ya berarti kita cuma bisa ya sedekah senyum gitu, which is itu nggak apa-apa juga. Tapi kan kita di sini lagi bicara tentang finansial. So gimana nih caranya untuk kita bisa membangun rumah finansial kita? Langkah pertama, step number one adalah memiliki cash flow dan juga budget. Apa sih sebenarnya perlu dipikirin pada saat kita mengatur cash flow dan juga budget? Ada 3. Oke, catat ya. Number one, you need to understand where your money goes. Orang tuh biasanya suka males gitu ya untuk ngeliatin, aku tuh sebenarnya gaji bulan ini tuh larinya kemana aja. Padahal berapapun gaji kita tuh pasti habis. Makanya kita mesti sadar, mesti tahu. Namanya juga mau mengatur keuangan dalam genggaman, apa yang digenggam kalau uangnya aja nggak tahu larinya kemana. Untuk mengetahui uangnya larinya kemana dan kemudian apa yang bisa kita lakukan, maka kita melakukan yang namanya financial check-up. Hasil dari financial check-up adalah tanda keuangan, sehat atau sakit. Nah, kita tuh sebenarnya saat ini sudah bisa menilai keuangan kita tuh statusnya seperti apa. Contoh, langkah yang paling awal, bila mana pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Atau bila mana setiap bulan kita mengambil bayar tunda, tahu kan? Berarti cash flow kita minus. Karena kalau kita memiliki pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, harusnya cash flow kita itu positif dan kita tidak perlu dibantu dengan pinjaman online. Kira-kira kayak gitu. Sekarang, Mbak, tapi saya nih saat ini sedang situasinya membutuhkan adanya bantuan pinjaman. Misalnya Inspigoers beli rumah, beli kendaraan, atau misalnya ada banyak lah kayak anak masuk sekolah, aku lupa nabung Mbak Prita. Jadi kemarin aku ambil pinjaman online untuk membayarkan uang pangkal masuk sekolah anakku. Nah berarti yang kita harus lihat adalah cicilannya atau angsurannya. Jumlahnya berapa tiap bulan? Nah, kita nggak bicara rupiahnya, kita bicara persentasenya. Jadi kalau misalnya Inspigoers kayak Abi tadi kan penghasilannya 10 juta per bulan. Maka maksimal angsurannya adalah 30% dari 10 juta atau 3 juta rupiah. Kalau ternyata misalnya kayak Abi tadi nih punya cicilan di atas 3 juta, berarti itu tidak sehat. Yang terakhir harus mampu menabung. Nah, mampu menabung ini sebetulnya adalah yang tadi Prita bilang investment yang tidak akan dipakai untuk DP rumah, menikah, apalagi dana pendidikan, enggak. Tetapi ini benar-benar akan kita simpan, baru kita akan gunakan kalau misalnya kita memang nantinya sudah tidak produktif atau istilahnya pensiun. Nah, kenapa sih kita sering gagal? Kenapa sih kita udah tahu nih misalnya ilmunya, hari ini udah dapet nih gitu kan dari Maybank dan juga dari Inspigo. Kok masih istilahnya nggak berhasil juga? Nah, coba kita lihat lagi. Kita caranya catat keuangan kita, lalu kita harus evaluasi di mana masalahnya. Nah, dengan mencatat keuangan, bagusnya adalah kita tahu personality kita. Makanya ada orang yang, kok kayak dia jago banget sih nabung. Ada juga yang cenderung pelit, ada juga yang udah berani banget investmentnya gitu ya. Kayak orang bilang kayak gambling apa gimana sih Mbak Prita gitu. Ada juga yang kayak dulu uangnya nabung banget, dia takut banget. Nah itu namanya money personality. Kita harus understand kita adanya di mana, maka kita mencatat keuangan kita dan terakhir adalah kita evaluasi. Nomor 2, okay, it's not how much you make, but how much you spend that matters. Jadi banyak banget nih kalau aku lagi bikin konten misalnya ya, terus aku share bahwa harus punya sekian banyak tujuan tabungan untuk berbagai tujuan keuangan. Lantas ada aja pasti yang komentar. UMR cuma bisa gigit jari, misalnya kayak gitu. Padahal kita harus put everything into context. Oke, misalnya teman-teman UMP, tapi pertanyaannya tinggalnya di kota mana? Karena harus disesuaikan, tinggalnya di kota mana dan situasi keuangannya seperti apa.
Setiap orang tetap aja harus mampu untuk membelah alokasi penghasilannya. Biasanya kita akan membagi menjadi 3. Living, saving, playing. Aku udah sering banget. Sebenarnya kalau udah rajin banget follow Prita juga, pasti udah tahu ya konsep LSP ini. Living, saving, playing. It's very easy. Living tuh basically adalah biaya hidup, pengeluaran-pengeluaran kita. Terus kalau saving itu ada buat dana darurat, ada buat investasi. Misalnya kita nabung buat, let's say mau beli rumah, mau beli mobil, dan juga untuk bayar proteksi asuransi. Dan yang terakhir adalah playing. Yang menarik adalah living dan playing kalau digabung itu sebagai pengeluaran. Tapi kita bikin alokasi. Oke, yang ini adalah yang memang untuk benar-benar kebutuhan dan sesuatu hal yang sifatnya wajib. Playing itu masih bisa kita atur. Jadi kalau misalnya Inspigoers menghadapi masalah di mana pengeluarannya itu ternyata lebih dari 60%, ya berarti yang diatur adalah playingnya. Karena berarti livingnya saat ini memakan lebih dari 50%. Kalau tadi misalnya juga banyak yang nanya, misalnya dana darurat taruhnya di mana? Nah, dana darurat itu basically kita akan sisihkan dari penghasilan kita. Nah, jumlahnya berapa? Itu bisa terserah setiap orang gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang yang bilang, Mbak, apa aku potong zakat dulu ya? Karena aku udah wajib zakat. Bisa. Jadi bisa juga alternatifnya adalah misalnya Inspigoers punya penghasilan berapa nih? Misal 20 juta gitu ya. Ya dipotong dulu aja zakatnya, baru selisihnya, sisanya itu yang besar banget itu baru dibagi menjadi 50, 30, dan 20. Oke. Yang ketiga, mindset pada saat membuat cash flow dan juga budget adalah memahami apa arti financial independence. Orang banyak yang targetnya adalah financial freedom. I tell you this, aku bukannya maksudnya mau discourage, tapi financial freedom itu memang you need to work very hard to achieve financial freedom. Because financial freedom itu it's not just a statement yang gampang banget diraih. Otherwise semua orang juga udah bebas finansial. No. Tetapi sebelum kita bebas finansial, kita merdeka dulu. Kita mandiri dulu. That's why we call it independence. Independence itu artinya nggak bergantung sama orang. Jadi kita sebagai anak tidak menjadikan orang tua kita dana darurat. Lalu kelak kita pada saat di masa tua tidak menjadikan anak kita dana pensiun. Generasi sandwich. Dan kita tidak menjadikan teman kita pay later. Jadi ya kalau emang kita pengen beli sesuatu ya kumpulin dulu gitu kan. Ada juga yang nanya, Mbak Prita gimana sih caranya kok susah banget nabung? Ya kalau aku jawabannya adalah kerja. Karena aku nggak tahu cara lain selain kerja gitu. Ya masa mau ngarep warisan ya boleh-boleh aja sih. Tapi kalau aku selalu jawabnya adalah kita sebisa mungkin memanfaatkan talenta yang kita punya, so kita kerja. So itulah teman-teman Inspigoers semua, pada saat kita mau melakukan langkah pertama yaitu mengatur dulu diri kita, maka ada 3 mindset yang perlu kita ingat. Understand where your money goes. It's not how much you make but how much you spend. Dan memahami apa itu financial independence. Aku cuma mau kasih semangat. Kalau misalnya Inspigoers ngerasa, ya Allah Mbak Prita itu susah banget ya. At least jalanin salah satu. Jadi nggak apa-apa kalau belum bisa 3-3-nya. Tapi kita tahu bahwa 3-3 kita mesti achieve. Karena itulah parameter orang merdeka finansial. So kalau misalnya saat ini aku udah berhasil nih nggak menjadikan orang tua aku dana darurat. Tapi aku masih sering pay later Mbak Prita. Ya udah berarti itu nih PR-nya. PR-nya itu. Ya, dan kalau untuk dana pensiun baru ketahuan nanti saat usia kita sudah mungkin masuki pensiun. Sekarang belum ketahuan. So the true financial independence itu baru akan ketahuan saat memang kita sudah punya investasi yang terkumpul untuk masa tua kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah melakukan cash flow dan sudah melakukan budgeting, what next? We make it happen. Jadi step kedua adalah bagaimana kita membuat mimpi-mimpi kita itu bisa terwujud. Jadi you dream and make it happen. Maka aku mau nanya sama Inspigoers, kalau hari ini Inspigoers dapat uang 100 juta rupiah mau dipakai buat apa? Kita ngayal dulu nih ya. Kan kalau hari ini hadiahnya tadi saldo dompet uang elektronik kan berapa sih tadi? 100 ribu ya. Kalau nanti 100 juta kan lumayan ya. Namanya juga hari Jumat, kita aminin aja gitu. Oke. Tiap orang kan jawabannya beda-beda nih. Ada yang memenuhi dana darurat, ada yang mau investasi, ada yang mungkin bayar utang, bisnis, ada yang kalau nggak ada tanggungan daftar haji atau umroh dulu, oke, dan lain-lain. Setiap orang itu pasti harus memahami kenapa sih dia berinvestasi. Nah, kalau kita sudah paham kenapa kita berinvestasi, maka it's
akan menjadi lebih mudah buat kita meraihnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah coba kita kerucutkan lagi. Kenapa kita berinvestasi? Apakah karena nomor satu, kita mau melawan inflasi? Atau yang kedua, aku mau memenuhi kebutuhan masa depan, Mbak Prita. Atau yang ketiga, aku mau mencari potensi keuntungan. Nah, apa maksudnya? Jadi setiap daripada tujuan-tujuan investasi ini sebetulnya memiliki peranan yang berbeda-beda. Kalau kita paham, maka kita akan ngerti, oh aset investasi apa nih yang terbaik buat diri kita. Nah, Inspigoers, pada kesempatan sore ini, aku akan fokus di investasi untuk kebutuhan masa depan. Jadi kita lagi nggak bahas yang poin nomor 1 dan kita nggak bahas poin nomor 3. Yang kita fokus di sini adalah gimana kita bisa memenuhi kebutuhan masa depan dengan cara berinvestasi. Tapi masalahnya sebelum menuju ke situ, kita mesti ngerti juga sebagai investor kita ada di level yang mana. Yuk kita lihat yuk. Coba Inspigoers perhatikan, kira-kira nih kalau di piramida ini adanya di yang mana coba? Jadi kita nih sebetulnya sebagai investor itu bisa mengelompokkan diri kita ke dalam 5 level yang kita berusaha banget kejar ke yang paling atas. Tapi kalau belum nggak apa-apa. Jadi kita tahu PR kita adanya di mana. Oke, aku jabarin ya. Nanti Inspigoers bisa kasih tahu ke Prita, oke, levelnya yang mana. Nothing to invest. Nah ini ciri-cirinya biasanya suka ngomong sama Prita, ya Allah Mbak, gaji bulanan aja aku udah ribet banget gitu ya. Gimana caranya aku bisa berinvestasi? Atau ada juga yang bilang gini, aku udah nabung Mbak, tapi kepake aja mulu buat dadakan. Nah itu ciri-cirinya. Oke, itu orang-orang yang saat ini masih bergelut dengan level nothing to invest. Nextnya adalah the borrowers. Apa nih the borrowers? Jadi dia udah mulai investasi, namun cicilannya banyak. Jadi beban KPR-nya masih banyak, beban cicilan kendaraan banyak, cicilan apa banyak deh gitu kan. Jadi dia sudah paham bahwa dia harus berinvestasi dan dia merasa bisa menyisihkan sebagian dari penghasilannya dia untuk investasi, tapi cicilannya pun juga masih cukup bertumpuk. Nah, itu adalah the borrowers. The savers ini adalah orang-orang yang cicilannya tuh udah minimal banget sehingga cash flow-nya dia itu sisanya tuh banyak. However, dia adalah penabung plan. Jadi dia khawatir kalau dia memilih aset investasi, aduh takut deh uangnya hilang. Jadi overly worried. Maunya nabung tulen aja. Itu namanya the savers. Level yang di atasnya lagi adalah I want to achieve my goal. Artinya kita memang udah punya tujuan-tujuan keuangan, financial goals yang mau kita capai dan kita udah mulai nih berinvestasi untuk masing-masing tujuan keuangan. Dengan demikian, aset investasi yang kita punya saat ini udah lebih dari 1. Karena kemungkinan besar seorang investor itu memiliki beberapa tujuan keuangan atau financial goals ya. Yang terakhir adalah the smiling investor. Apa tuh maksudnya smiling? Jadi dia udah tersenyum aja. Dia udah punya aset investasi yang secara berkala bisa memberikan dia passive income. Tiba-tiba dapat dividen dari yang emiten ini, tiba-tiba dividen dari situ, tiba-tiba yang ini kalau dijual capital gain-nya tinggi, dan dia sudah tidak lagi kebanyakan punya financial goals. Jadi biasanya orang-orang yang ada di smiling investors itu dia udah punya rumah, dia udah punya kendaraan, anak-anaknya dana pendidikannya udah terpenuhi kalau dia punya anak, lalu dia udah punya dana darurat, dan dana pensiunnya itulah yang sedang dia fokuskan dan dia sudah mulai mengejar hampir 100%. Prita, to be honest, masih trying to be the smiling investor. Saat ini aku ada di level I want to achieve my goal. Tapi itu butuh proses ya Inspigoers, itu bukan instan. Jadi aku melakukan financial planning itu sudah lebih dari 17 tahun. Anakku yang pertama aja umurnya udah 17. Jadi at least sepanjang dia hidup, itu aku udah melakukan financial planning. Dan akhirnya nyampe tuh ke level I want to achieve my goal. So for all of you yang baru 5 tahun kerja, 6 tahun kerja aja udah nyampe di level I want to achieve my goal, keren banget. Tapi yang belum, tenang, Prita aja butuh sekian belas tahun sampai akhirnya nyampe ke situ dan sekarang sedang menanjak ke smiling investor. Mudah-mudahan tetap lancar. Nah, nomor 1 yang harus kita tahu itu adalah menentukan tujuan keuangan kita. Coba mari kita bedah ya, tujuan keuangan kita apa aja. Mari kita tanyakan juga kepada MC kita pada hari ini. Oke, MC kita kira-kira hari ini kepingin apa ya? Apakah misalnya tujuan keuangannya itu si dana darurat kah?
Atau si yang mana? Yang mana? Boleh cerita ke Prita. Takut curhat Mbak di sini Mbak. Pokoknya I want to achieve my goal gitu ya, biar kayak Mbak Prita. Tapi Mbak, ini aku jadi relate banget gitu karena kebetulan kalau di Maybank gitu ya, ada 360 digital wealth-nya yang bisa bantu untuk mengatur keuangan teman-teman millennials juga gitu ya. Mungkin aku boleh izin sharing sama teman-teman juga ya sedikit aja nih gitu ya. Kebetulan kalau teman-teman bisa lihat di screen gitu kan. Jadi Inspigoers di sini kalau misalnya teman-teman pengen langsung simulasi untuk mengatur tujuan keuangan nih biar langsung jadi ini ya, smiley investor. Silakan kamu boleh download dulu nih aplikasi M2U ya kan, dan juga login. Nanti setelah login, ini adalah tampilan homepage-nya gitu. Nah, sekarang teman-teman kita bisa klik nih di fitur My Portfolio yang ada di pojok kanan atas gitu kan. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, lalu di bawah itu ada tulisan gitu ya, klik atur rencana keuangan gitu. Jadi ini kalau teman-teman udah klik di situ, teman-teman bisa pilih tujuan keuangannya apa. Bisa DP mobil, dana pendidikan, DP rumah juga bisa. Tapi untuk contoh, biar lebih gampang, kita coba pilih yang dana pensiun dulu ya. Jadi teman-teman silakan bisa isi gitu ya, tujuannya di situ, mau pensiun di usia berapa, terus kira-kira pengeluaran bulanan waktu pensiun itu mau berapa gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga nih menyesuaikan profil resikonya sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu loh. Apakah tipe yang moderat atau mungkin yang agresif atau konvensional. Tadi kan udah dijelasin sedikit ya sama Mbak Prita soal money personality, nice banget. Nah kalau kita udah klik gitu ya akan terlihat nih hasil simulasinya. Mantap banget, jadi kita tahu ya sampai kita 60 tahun nanti setiap bulannya itu kita harus menabung berapa banyak sih supaya target dananya itu tercapai. Nah kita juga bisa mendapatkan rekomendasi instrumen investasi apa aja sih yang bisa kita pakai untuk mengumpulkan dana pensiun tadi gitu ya, yang sesuai dengan profil kita tadi, si moderat, konservatif atau yang agresif. Oke? Nah misalnya kita karena tadi milih yang konservatif, jadi rekomendasinya adalah reksadana pasar uang. Nanti pas diklik di situ ada pilihan-pilihan alternatif yang teman-teman bisa pilih gitu ya. Rekomendasinya juga bisa disesuaikan dengan besarannya. Nah karena ini dana pensiun, jadi akan ada beberapa data yang dibutuhkan seperti nama ahli waris, terus mungkin teman-teman bisa pilih tabungan sumber dana yang mau di debit itu apa, apakah mau tabungan atau giro ya. Di situ silakan dipilih salah satu, baca, nanti akan muncul ya ketentuan syarat-syaratnya, silakan dicentang semua, tapi tentunya sudah dibaca dulu. Udah gitu masukin deh password secure to you-nya. Nah ini ya sekarang kalau udah dimasukin password atau passcode-nya udah selesai, bisa akses lagi tujuan keuangannya dari awal di homepage tadi ke My Portfolio. Jadi nanti langsung klik atur rencana keuangannya. Gimana teman-teman, udah sambil nyobain ya? Karena tadi kan udah sempet di-spill di awal, kita bisa sambil simulasi gitu ya. Cukup terbantu banget sih sebetulnya Mbak Prita, aku senang banget jadi generasi masa kini karena jadi nggak begitu buta-buta banget gitu ya mau ngapain kalau dengan fitur 360 Digital Wealth ini berhubungan banget sama materi Mbak Prita yang selanjutnya. Oke, boleh deh kita balik ke materi Mbak Prita lagi. Terima kasih Mbak Prita, silakan monggo dilanjut. Thank you Mbak Bintang. Itu infonya menarik banget ya, Inspigoers semua. Jadi semua tujuan yang ada di sini bisa kalian taruh di aplikasi yang tadi dan bisa membantu kalian. Nah, saran dari aku, kita kan sebagai generasi yang banyak mau ya. Walaupun kita generasi banyak mau, supaya fokus untuk tercapai, diusahakan di satu momen itu kita hanya pilih 3. Jadi kita fokus banget hanya 3 aja gitu ya. Karena khawatirnya kalau misalnya lebih dari 3, nanti malah kebablasan. Nah, gimana caranya fokus? Caranya adalah nomor 2, setelah kita tentukan tujuan keuangan kita harus tulis di visual board yang kita bikin. Jadi bikin aja di rumah atau misalnya di handphone atau di macam-macam lah gitu ya. Misalnya aplikasi atau misalnya di ini apa sih yang depan tuh home screen ya, home screen. Jadi biar semangat gitu kan. Nah, kita harus pisahkan mana ya tujuan keuangan yang ingin kita capai dalam jangka pendek.
Lalu, mana ya tujuan keuangan yang kita ingin capai dalam jangka menengah dan terakhir jangka panjang. Nah, apa sih bedanya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang? Aku ulang lagi. Aku sering banget ngulang-ngulang ini, tapi sampaknya banyak yang masih suka bingung. Jadi gini, kita tuh sebetulnya punya cita-cita atau punya kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kalau misalnya sekarang kan bulan Juli akhir ya, udah mau Agustus. Aku yakin banget sebagian dari Inspigoers di sini ada yang anak-anaknya akan masuk sekolah dasar tahun depan. Baru juga heboh gitu ya, nganterin TK udah langsung, aduh kayaknya bentar lagi dia mau kawin gitu ya, pada baru nganterin TK. Tiba-tiba jreng, tahun depan udah mesti bayar untuk sekolah dasar. Nah, beberapa sekolah favorit itu bahkan udah harus bayarnya di bulan Desember atau Januari tahun depan. Nah, artinya, kalau sekarang udah bulan Juli akhir dan kita harus bayar sekolah dasar itu untuk Desember atau Juli tahun depan, coba Inspigoers, kira-kira masuknya kemana? Jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Iya benar, jawabannya adalah jangka pendek. Jadi, kalau kita tahu kita ingin mencapai itu dalam jangka waktu di bawah 2 tahun, maka kita harus taruh di bagian yang nomor merah. Terus kalau misalnya nih, Mbak Berita, aku udah daftar haji. Oke, menurut aplikasi dari Kemenak, aku akan berangkat haji, let's say 8 tahun lagi. Berarti dari sekarang sampai 8 tahun lagi, tugasnya Inspigoers adalah mengumpulkan uang supaya bisa membayar pelunasan biaya haji. Berarti itu masuknya yang kuning, kayak baju aku hari ini, ya, jangka menengah, antara 2 sampai 10 tahun. Terus kalau Inspigoers bilang, Mbak, kan my ultimate goal adalah dana pensiun. Dan sekarang umurku masih 20-an. Of course itu jadi jangka panjang, ya. Jadi kita masukin ke yang biru. Jadi setelah tadi udah milih tujuan keuangannya, lalu ditulis gitu. Jadi setelah tadi pakai aplikasi kan ketahuan, saya butuhnya segini, saya butuhnya segini. Lalu kita sadar diri gitu, oh saya sanggupnya jalanin yang ini dulu. Artinya harus bikin prioritas. Kita harus tulis mana yang menjadi prioritas kita. Nah, itulah yang akan kita kejar dengan cara berinvestasi atau menabung. Maka di step ketiga adalah kita mencari aset yang sesuai untuk diri kita untuk mencapai apa yang kita tulis di visual board itu. Nah, dalam mencari aset yang sesuai untuk kita, sebenarnya alternatifnya tuh saat ini ada banyak ya. Ada SBN Retail, ada reksadana, ada peer-to-peer lending, ada emas, bahkan ada tabungan falas, dan juga ada aset digital. Setiap aset investasi pasti memiliki risiko, tetapi juga memiliki potensi keuntungan yang berbeda-beda. Nah, kita memilihnya bukan mana yang paling cuan, karena niat kita berinvestasi adalah mencapai tujuan. Kalau niat berinvestasinya adalah untuk profit, baru cari yang paling cuan. Tapi karena niat investasinya adalah untuk mencapai financial goals, maka harus disesuaikan. Ibarat, dari Jakarta mau ke Bandung, ya emang yang paling cepet sih naik pesawat ya, tapi kayaknya nggak usah deh gitu naik pesawat ke Bandung kan. Sebenarnya ada loh pesawat yang ke Bandung ya, cuma 10 menit katanya nyampe. Tapi ngapain, risiko terlalu berlebihan. Kita bisa punya kok alternatif pakai jalan tol. Saat ini sekitar 2,5-3 jam lah. Kalau lagi keren banget bisa 2,5 jam. Tapi kalau lagi, kayaknya situasinya lagi bergejolak nih. Kadang-kadang nanti si jalan tolnya nih lagi macet banget atau gimana banget. Ya berarti alternatifnya pakai kereta. Kita bisa memastikan nyampe tetapi butuh waktu 4 jam. Nah, pilihan-pilihan kendaraan itu yang akan kita tentukan karena kita tahu tujuannya mau kemana. Jadi bukan masalah siapa yang paling cepat, tapi siapa yang bisa mencapai tujuan dengan resiko yang terukur. Sekarang, kalau untuk Mbak Bintang, kira-kira mana sih aset yang paling cocok untuk kamu coba karena kamu punya tujuan keuangan tertentu? Nah ini nih Mbak Prita, aku tuh sebenarnya penasaran, kepengen punya experience main saham karena sebelumnya udah nyobain pilihan-pilihan yang ada di reksadana gitu ya. Nah ini kebetulan banget juga baru soft launching gitu ya, ada produk RDN dari Maybank nih Mbak Prita, buat teman-teman yang juga kayak aku pengen coba main saham gitu ya kira-kira. Nah ini cukup mudah gitu kan, karena buka tabungan, RDN Maybank udah gampang banget, cukup 1 kali proses validasi juga, dan teman-teman bisa langsung buka 2 rekening gitu ya. Jadi rekening RDN-nya ya, rekening dana nasabahnya, lalu juga rekening tabungan dari Maybank-nya gitu Mbak Prita kira-kira. Tapi mungkin biar lebih jelas kita lihat video singkat yang satu ini dulu ya Mbak Prita, silakan.
Nah ini dia, teman-teman bisa langsung akses di www.mybanktrade.co.id atau bisa juga download Mybank Trade ID-nya gitu ya. Setelah itu open new account untuk buka rekening dari Mybank gitu kan. Jangan lupa siapin KTP sama NPWP-nya gitu karena ini akan memudahkan untuk mengisi data-data diri. Habis itu cek email untuk aktivasi akunnya ya teman-teman. Nah aktivasinya sukses, bisa langsung login lagi, isi data-data yang dibutuhin di sana. Jangan lupa ada verifikasi wajah juga gitu ya. Jadi nanti teman-teman setelah itu bisa langsung login lagi di aplikasi Mybank Trade ID atau lewat website. Dan untuk teman-teman yang belum punya akun M2U, habis login ini otomatis kok masuk ke pembuatan akun M2U tadi. Nanti tinggal buat aja username-nya untuk akun M2U. Habis itu registrasinya selesai. Sekarang teman-teman bisa login deh di aplikasi M2U, ubah password dan proses tabungan RDN dan juga tabungan Mybank-nya selesai. Cukup menarik juga ya Mbak Prita karena sekarang itu kita cukup bisa investasi ya dengan mudah hanya dalam genggaman kita. Kalau kata Mbak Prita tadi harus ada yang digenggam dong, ya enggak sih? Jadi Mbak Prita dan juga teman-teman di Mybank ini juga kebetulan tadi aku udah sempat spill di awal untuk promonya untuk yang pengen ngedapetin e-voucher OVO Rp50.000 tadi gitu ya. Nah ini dari tabungan RDN Mybank untuk investasinya pastinya hanya di Mybank Sekuritas Indonesia. Periodenya sampai nanti di tanggal 31 Juli, masih di hari Minggu, masih ada waktu ya kan. Dan bisa dicoba di sana untuk syarat dan ketentuan berlaku di sini untuk informasi lebih lanjutnya lagi. Teman-teman silakan akses di www.mybank.co.id/VCH450. Kembali lagi ke Mbak Prita, silakan Mbak Prita. Thank you Mbak Bintang. Jadi Mbak Bintang tadi bilang aku lagi kepingin banget Mbak Prita mencoba aset investasi yaitu saham. Karena sepertinya Mbak Bintang ini pengen meraih yang namanya financial independence. Karena kan Mbak Bintang ini masih muda gitu ya kayak Prita-Prita gini gitu maksudnya gitu jangan marah ya. Nah itu terus dia kepingin nih untuk bisa mengumpulkan uang supaya nanti bisa meraih financial independence-nya. So saham itu menjadi salah satu aset yang menarik banget dan mungkin bisa sesuai kalau memang sesuai dengan profil resikonya. Nah sekarang kalau misalnya Inspigoers juga ada nih yang pingin meraih financial independence sebagai goalnya. Sebetulnya kalau kita emang pingin meraih itu maka penting banget untuk kita tulis. Oke. Jadi kita sekarang taruh dulu ya misalnya ada dana beli rumah, ada dana pendidikan anak, kemudian ada dana pensiun. Lalu seperti misalnya tadi nih Mbak Bintang, aku taruh nih dana pensiun. Dan strategi aku saat ini aku pengen memilih saham sebagai pilihan aset investasiku. Oh ya boleh-boleh aja gitu. Tapi mungkin di sini sebagian Inspigoers lain ada yang aku pengen coba saham tapi aku takut. Oke, mungkin bisa start dengan reksadana saham dulu. Oke, nah pertanyaannya adalah saya harus kejar sampai angkanya berapa? Dalam merencanakan keuangan, kita harus tahu target kita mau berapa lama sih atau kita tahu oke, kita tuh mau nyampenya kemana. Dalam hal misalnya kayak tadi kita dari Jakarta mau ke Bandung kan jelas gitu ya. Oke kalau udah nyampe Bandung ya udah nyampe ke gerbang tol Paster itu gitu kan ya. Nah berarti kita juga mesti tahu sejauh mana sih kita harus berjalan. Maka di rupiah berapa angka financial independence kita. Nah financial independence itu cara menghitungnya itu banyak banget.
Oke, itu ada cara yang pakai namanya komprehensif, ada yang pakai 4% rule, udah macam-macam deh gitu ya. Kadang sekarang kalau misalnya Inspi Goers juga banyak melihat konten-konten finansial jadi pusing sendiri ya. Karena banyak yang cerita ke Prita, ini kok banyak banget sih dan kayaknya semua bilang bahwa caranya dia paling benar gitu. Basically, itu adalah semua cara yang berbeda-beda, datang dari negara juga yang kadang berbeda-beda, dan pencetusnya juga berbeda-beda. Nah, salah satu cara yang memang kalau saat ini cukup gampang dihitung, itu adalah cara yang namanya 4% rule. Ini adalah suatu metode untuk menghitung berapa sih angka financial independence saya, yang dicetuskan oleh seorang advisor namanya William Bengen back in 1994. Bahkan mungkin di sini Inspigoers beberapa baru lahir kali ya, dia udah berhasil bikin formula ini. Nah, formula ini kemudian dites oleh beberapa profesor di Trinity College. Jadi namanya Trinity Study gitu loh. Oke, gimana sih cara untuk menghitungnya? Jadi ini cara yang paling simple, cara paling mudah, tetapi memang kadang tidak memperhitungkan inflasi. Nah, caranya adalah mengkalikan pemasukan tahunan kali 25 atau pemasukan bulanan kali 300. Jadi kalau di sini Inspigoers ada yang pemasukan tahunannya adalah 100 juta rupiah, maka tinggal kali 25, maka dapat nih, oh angka yang saya kejar 2,5 miliar. Intinya adalah kita tahu dulu nih angka yang mau kita kejar berapa, sehingga dengan investasi yang akan kita lakukan, kita tahu oke, kita mau mencapai targetnya sampai di mana. Maka pertanyaannya adalah perjalanan finansial kita untuk mencapai financial independence itu jadi seperti apa? Kan orang beda-beda. Orang ada yang beraninya jalannya cepat, ada yang beraninya jalannya alon-alon. Nah, karena beda-beda, maka kita coba lihat yuk rute-rute. Jadi kalau kita kayak pakai aplikasi gitu ya yang buat jalanan itu kan kadang ada rutenya nih, pilihannya. Oke, kalau lewat sini nyampenya berapa menit, lewat sini berapa menit. Nah, sama. Kalau kita misalnya menghitung kira-kira kalau kita mau mencapai itu, kita coba lihat dong gitu ya. Kalau yang agak aman-aman gitu Mbak Prita kayak reksadana pasar uang, untuk bisa nyampe dalam waktu 25 tahun saya mesti keluarin uang berapa. Nah, ini contohnya misalnya kita keluarinnya itu dollar cost averaging-nya per bulan ya. Jadi ini per bulan 4,2 juta. Kemudian ada reksadana campuran, misalnya return-nya itu adalah 8%. Nah, reksadana campuran ini kita kejar angkanya menjadi 2,6 juta per bulan. Jadi per bulan selama 25 tahun dia ngumpulin segitu. Kalau semuanya sesuai dengan asumsi, maka insya Allah nyampe. Kalau misalnya pakai reksadana saham gimana ya? Kalau dia berasumsi potensi returnnya 15% per tahun, lantas setiap bulannya dia masukin 770.000, oke. Nah, akan dapet tuh angkanya nanti nyampe 2,5 miliar. Nah, teman-teman, yang paling penting apa sih Inspigoers? Langkah yang ketiga, yaitu action. Action ini penting banget karena tanpa action kita tidak tahu kemana kita akan berjalan ya. Kita cuman gitu hari ini cuman nyatet foto-foto, beberapa mungkin screenshot disimpan udah kelar. Tapi nggak ngapa-ngapain. It's useless ya. Jadi kita harus jadikan ilmu ini bermanfaat dengan cara dipraktekkan. Nah, apa sih sebetulnya checklist sebelum kita berinvestasi? Nomor 1, you really need to understand, you really need to know tujuan atau alasan dalam berinvestasi. Nah, yang kita bahas hari ini khusus tujuan untuk nomor 2, yaitu mencapai suatu tujuan keuangan. Kalau untuk nomor 1 dan nomor 3 itu beda lagi caranya ya. Jadi kita hari ini fokus mencapai tujuan keuangan dengan cara berinvestasi. Lalu yang kedua, kita memahami profil resiko kita. Setiap orang tuh profil resiko beda-beda. Tadi aja Prita sempat intip nih di kolom chat, ada yang bilang, aku kok nggak berani ya Mbak, aku kok takut. Nah, kita mesti sadar dan memahami kenapa kita takut atau kenapa kita berani. Apa sih penyebabnya? Itu yang membedakan kita sebagai investor. Lalu yang ketiga, siapapun kita, mau takut, berani, mau uangnya yang levelnya mana-mana itu, tetap punya dana darurat minimal 3 kali living cost. Lalu pastikan kita menggunakan alokasi dana untuk investasi. Kenapa Prita bilang gitu? Karena di investasi itu ada konsep yang namanya margin trading. Nah, untuk pemula, aku sangat-sangat nggak saran. Tapi kalau nanti udah mahir, silakan aja kalau mau ya. Tapi kalau awal-awal banget,
usahain deh kalau bisa investasi itu dari dana alokasi dana yang memang kita punya. Jadi betul-betul kita tuh menyadari bahwa ini dana yang bisa kita gunakan untuk investasi. Dan yang terakhir checklistnya adalah tidak ikut-ikutan ya. Jadi kita nggak terlalu ketakutan atau juga jangan rakus. Nah, pastikan pada saat kita action, kita menggunakan 3 rekening digital. Apa maksudnya? Kita pisahin nih. Mana nih rekening yang mau kita pakai untuk living, mana nih yang kita pakai buat saving, dan mana yang kita pakai buat playing. Sebenarnya hari ini itu udah lengkap banget gitu ya. Oh ini nih dibukain tabungan, ini bisa pakai buat living. Oh ini nih dibukain RDN, ini bisa dipakai buat saving. Oh aku dapat uang elektronik nih, wah itu bisa langsung dipakai buat playing. So everything is very easy di zaman sekarang, nggak kayak pada saat aku dulu ya pertama kali merencanakan keuangan, ya Allah ribetnya setengah ampun gitu ya. Sekarang tuh kayaknya nggak ada alasan banget deh kita nggak bisa mengatur keuangan kita. Tinggal pertanyaannya kita mau memanfaatkan nggak fasilitas atau fitur-fitur tersebut. Nah, salah satu fitur yang menurut aku juga penting banget untuk dimanfaatkan adalah make automatic savings. Karena kita orang yang belum tentu bisa disiplin. Oke, salah satu kunci kesuksesan berinvestasi sebetulnya adalah konsistensi. Nah, untuk bisa konsisten, maka kita mesti make it automatic. Ya, bayangin, tadi di awal aja Mbak Bintang bilang, Mbak Bintang nggak lupa hari kan? Karena memang jujur, aku tuh saking pusingnya dengan urusan anak-anak ya, apalagi sekarang tiba-tiba yang punya anak sekolah pasti ngerasain, tiba-tiba nanti online, tiba-tiba offline, tiba-tiba begini, ayo Allah ya Robi, bingung banget, karena situasinya memang sedang seperti itu. Nah, kalau kita mengalami begitu, terus kita, aduh lupa belum investasi, kan sayang, bener nggak? Apalagi terjadinya di momen-momen tanggal-tanggal gajian seperti ini. Jadi kalau kita lakukan secara otomatis, nggak perlu lagi kita pusingin, kita langsung bisa memastikan uang yang kita peroleh dari penghasilan kita memang ada yang kita sebar untuk investasi. Dan yang terakhir, jangan pernah mikir, aku kan masih UMR, jadi entar-entar aja. No, start small but start now. Kenapa? Karena kalau mau nunggu uangnya banyak, ya percaya deh nanti juga kepake buat gaya hidup yang mungkin sebelumnya tidak bisa dipenuhi oleh Inspigoers. So yang paling terakhir, ubahlah pola pikir. Jangan cari yang tidak ada, nikmati yang di depan mata. Jangan-jangan apa yang Inspigoers cari atau udah dibutuhkan ternyata ada dalam genggaman. Itu aja kira-kira yang hari ini bisa Prita share pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Inspigoers semua. Bukan hanya menginspirasi, yang paling penting adalah action. Karena percuma inspired, tapi kalau nggak melakukan apa-apa, 5 tahun lagi ketemu Prita ya masih sama aja gitu. Jadi kita harus naik kelas, kita harus bisa merubah keuangan kita yang sebelumnya mungkin very challenging menjadi at least sehat lah gitu. Setelah sehat, kemudian menjadi levelnya naik sebagai investor. Thank you so much. Aku kembalikan lagi ke Mbak Bintang. Yeay, keren sekali ya Allah Mbak Prita. Rasanya sih nggak mau udahan. Aku rasa kalau nggak bahas kayak gini tuh udah kayak kuliah ya. 22 SKS mungkin nggak cukup ya. Aku setuju banget kalau kita harus start small, start now. Sekarang juga, jangan tunda. Aduh, senang banget. Terima kasih banget Mbak Prita untuk materinya. Dan ini setelah mendengar pemaparan, banyak sekali teman-teman yang bertanya. Terima kasih banget, apresiasi yang sangat tinggi untuk pertanyaan yang sangat keren. Artinya teman-teman di sini aware dengan kondisi keuangannya ya Mbak Prita ya. Nah, tapi kita akan coba bacain dulu satu pertanyaan gitu ya sekarang. Jadi silakan aja teman-teman yang masih pengen bertanya, mungkin silakan drop di kolom chat. Tapi yang satu ini aku langsung mau kita mulai di sesi Q&A-nya. Akan langsung dijawab sama Mbak Prita. Teman-teman, ini dia pertanyaan yang kita akan bacakan gitu ya. Dan nanti untuk pertanyaan terpilih itu akan mendapatkan hadiah dari kita ya. OVO masing-masing adalah Rp100.000 untuk 3 penanya terpilih. Langsung aja ya Mbak Prita, kita ke pertanyaan yang pertama. Ini dia, dari Andreas Niko. Selamat sore Andreas ya. Mbak Prita, sebaiknya dari usia berapa kita prepare dana pensiun? Boleh jawab nggak? Aku? Nggak, boleh jangan. dong. Mbak Prita dong. Silakan Mbak Prita. Kalau aku tanya balik sama Mbak Bintang, usia berapa coba?
mulai Ya dana pensiun. sekarang juga right now. Intinya gini, kita tuh kan setiap dari kita nih beda-beda nih. Ada yang kerja dari umur misalnya belasan, ada yang kerja dari umur 20-an. Nah, prinsipnya saat kita pertama kali mulai mendapatkan penghasilan dari manapun, apalagi sekarang zamannya content creator kan, kadang-kadang gitu sambil iseng-iseng bikin konten dapat uang. Nah, basically itu udah bagus banget kalau kita udah mulai menyiapkan untuk dana pensiun. Nah, kalau ternyata nanti along the way ternyata kita baru nih muncul tujuan-tujuan keuangan yang lain, karena mungkin sebelumnya kan masih single, kemudian belum ada tanggungan. Nah, tetapi pada saat udah berjalannya waktu, tiba-tiba baru nih muncul, ya aku kan mau nikah ya, aku berarti butuh dana nikah. Atau ya aku kan abis nikah nih mau punya anak, baru muncul kebutuhan untuk anak. Baru nanti kita bisa stop dikit untuk dana pensiunnya, kita alihkan uang yang kita punya untuk tujuan-tujuan yang baru yang kebetulan mungkin durasinya lebih pendek. Gitu cara mengaturnya. Wow. Oke. Semoga menjawab ya, Andreas. Semoga tercerahkan. Makasih Mbak Prita jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Ini datangnya dari Mbak Yuni Triana Dewi. Sore Mbak Prita. Gimana untuk pengaturan freelancer yang pendapatannya tidak tentu? Oh, aku banget. Makasih sudah ditanya loh Mbak Yuni. Ya, jadi gini, sebenarnya kalau yang namanya freelancer itu kan pendapatnya, even Prita aja juga pendapatan tiap bulannya itu berbeda-beda gitu ya, karena kebetulan aku punya beberapa jenis pekerjaan gitu. Nah, tetapi sebagai freelancer pun kita menyadari pengeluaran kita tetap ada yang sifatnya sama. Jadi caranya gini, kita bedah dulu ya pengeluaran wajib kita apa aja sih tiap bulan. Sehingga kita jadi sadar, minimal tiap bulan aku mesti punya uang segini untuk bisa memenuhi pengeluaran-pengeluaran aku. Aksi. Ya, dan tiap orang tuh harus bisa menghitung pengeluarannya berapa tiap bulan yang pasti keluar. Kan kalau kita bicara kayak tadi nih misalnya jajan atau apa itu kan bisa iya bisa enggak. Tetapi kan ada nih yang pasti keluar kayak listrik, terus kuota, makan, bayar kos atau kontrakan atau cicilan dan seterusnya. Nah, itu dijumlah semuanya. Dapatkan angkanya. Maka kamu mesti bisa cek dengan dirimu sendiri. Saya mungkin nggak ya dapat ini tiap bulan? Kalau memang enggak, berarti harus memiliki additional pekerjaan yang memastikan kita dapat retainer. Kan freelancer juga bisa punya retainer. Projectnya jadi dibikin misal 6 bulan, setahun. Ya nggak apa-apa. You need to create project yang seperti itu. Simply hanya untuk memenuhi living expense yang sifatnya tetap tadi. Nah, setelahnya kita juga terima kan pekerjaan-pekerjaan lain yang memang bisa membantu kita untuk up our level. Jadi memang ada tambahan-tambahan di situ. Maka itu penting. Freelance itu jangan berpikir bahwa aku kan freelance jadi aku mau bebas. Ya tapi kan pengeluaran kamu nggak bebas gitu. Pasti ada yang keikat nih. Jadi kalau ada yang keikat, maka kita juga mesti membuat pemasukan kita ada ikatannya. Caranya dengan juga mencari proyek yang memang ada retainer. Mungkin untuk Inspigoers bilang, tapi nanti aku dibayar lebih murah. Ya nggak apa-apa. You need the money, kenapa mesti ribet gitu loh. Siap. Semangat para pejuang freelancer. Terima kasih Mbak Prita jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan yang ketiga dari teman-teman. Ini datangnya dari Mbak Zahrotun Nadliroh. Kalau untuk dana darurat, cara perhitungannya seperti apa nih Mbak Prita? Dan biasanya target ngumpulinnya itu dalam berapa lama gitu? Silakan Mbak Prita. Ya. Jadi pertama adalah kita ngomongin targetnya dulu ya. Target dana darurat minimal 3 kali living expenses kita. Jadi bukan 3 kali gaji, tetapi 3 kali living expenses. Maka kalau misalnya gaji atau pemasukan rata-rata kita, misalnya kayak tadi nih Mas Abi tadi ya, 10 juta. Berarti kayak untuk Mas Abi bukan 10 juta kali 3, tetapi kayak tadi dia bilang pengeluarannya dia misal setengahnya, berarti kan 5 juta, berarti 5 juta kali 3, 15 juta. Itu adalah jawaban untuk targetnya. Oke, sekarang pertanyaan kedua, gimana cara saya menyisihkan uang dari alokasi gaji untuk bisa mencapai si dana darurat? Kalau suggestion dari Prita, itu sebenarnya adalah kumpulin secepat mungkin. Kalau orang misalnya punya penghasilan 10 juta dan dia cuma pakai 5 juta, berarti kan sebenarnya dia punya 5 juta lainnya nih.
Kalau dia sebenarnya tahu bahwa oke, my priority adalah building the foundation which is dana darurat, maka dia pasti akan mengalokasikan hampir 4 juta untuk dana darurat yang mana dalam 4 bulan akan kekumpul. Setelahnya dia bisa bebas pakai buat yang lain-lain. Oke. Jadi ngapain dipirit-pirit, dikecil-kecilin gitu ya, kalau misalnya kita sebenarnya bisa nyampe itu lebih cepat. Karena dana darurat memang harus nyampe lebih cepat. Jadi kalau ditanya targetnya harus berapa bulan Mbak mencapai dana darurat, sebisa mungkin tercapai dalam setahun ke depan. Oke. Gitu. Baik, kalau begitu sangat tercerahkan nih ya. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak. Terima kasih banget Mbak Prita. Kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada 2150 pertanyaan lah ya Mbak Prita, nggak apa-apa ya. Dari Supardi Sahabu, selamat sore Mas Supardi. Gimana cara kita mensiasati pengeluaran rutin keluarga dalam keadaan sekarang ini harga-harga cenderung naik nih dan biaya pendidikan juga Masya Allah gitu ya melebihi kenaikan dari gaji kita. Oke, silakan Mbak Prita gimana? Ya, jadi gini, pertama yang kita harus lihat itu adalah dengan kenaikan-kenaikan yang ada, perubahan di budgeting kita jadi seperti apa. Yes. Maka memang harus melakukan yang pertama, understand where our money goes. Caranya mencatat. Nah, ini kan perubahan kenaikan rata-rata baru dimulai kemarin Juni ya. Yeah. Jadi kita nyatat dulu nih untuk Juni, Juli, Agustus. Jadi 3 bulan kita lihat, kira-kira ini rata-ratanya seperti apa? Kenapa? Karena gini, kalau kita hanya ngitungnya misalnya Juni aja, di Juni itu banyak banget yang terjadi. Contohnya kayak orang tua itu ada anak lulus-lulusan, terus di Juli ada anak masuk sekolah. Yes. Jadi agak anomali kadang-kadang. Jadi coba Juni, Juli, Agustus. Setelah udah kita lihat evaluasinya gimana, baru kita tentukan what is our next step. Anda punya 2 opsi. Opsi pertama adalah berhemat. You do frugal living until bisa menyesuaikan dengan pola hidup yang baru. Frugal living tuh jadi kayak berhemat gila-gilaan gitu loh Mbak. Yes. Tapi bukan pelit, tapi berhemat gila-gilaan. Bener-bener kalau nggak perlu ya nggak pakai, nggak perlu ya nggak beli, kira-kira gitu. Nah, opsi yang kedua yang mungkin juga bisa dilakukan adalah menambah penghasilan. Karena zaman sekarang menambah penghasilan itu caranya banyak banget. Karena kita hidup di era digital. Yes. Mana yang lebih mudah untuk dilakukan oleh Inspigoers ini beserta keluarganya? Karena kalau udah ngomongin seperti ini, apalagi tadi ada dana pendidikan, berarti ada pasangannya juga, ada keluarga yang lain yang ikut terlibat di situ. Mana yang mudah dilakukan untuk keluarga kita, keluarga kamu, gitu loh. Kalau misalnya frugal living jauh lebih mudah, then it's the answer. Tapi kalau ternyata susah banget nih Mbak, disuruh hemat, nanti istri gue ngomel-ngomel gitu. Ya udah, kalau gitu ajak istrinya juga menambah penghasilan gitu ya. Itu caranya udah banyak banget zaman sekarang. Betul. Istrinya kalau gitu jangan dilarang kerja ya. Tapi ya Mbak, waktu kemarin harga-harga naik kemarin ya, harga sayur, aku tuh sampai bela-belain belajar berkebun loh Mbak. Saking pusing. Oh, itu kan artinya salah satu cara untuk frugal living sebetulnya. Wow, ternyata aku secara nggak sadar melakukan frugal living. Iya, betul. Oke, menarik sekali teman-teman. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Prita. Ini datangnya dari Mbak Detriana Gita Dewi. Apakah boleh uang tabungan ini dijadikan dana darurat gitu? Misalnya kita sakit terus harus dirawat gitu ya. Biaya pengobatannya ini menggunakan uang tabungan. Gimana tuh Mbak Prita? Oke, berarti artinya Mbak Detriana ini belum punya tujuan keuangan. Karena dia baru save aja, tapi levelnya belum yang invest for financial goals. Tadi inget nggak? Levelnya kan ada yang udah ada goals-goalsnya, ada yang cuma aku ya save aja deh gitu. Berarti ini masih di level 3. Maka yang harus dilakukan adalah ngebelah. Uang tabungannya itu dibelah, misalnya, sekian untuk dana darurat, sekian untuk tujuan keuangan yang mana, dan seterusnya. Maka kalau udah dibelah seperti itu, dana darurat yang mau dipakai untuk biaya kesehatan, ya boleh. Baik. Jadi nggak apa-apa ya dibelah dulu gitu ya, dananya ya. Baik. Oke. Baik, semoga menjawab Mbak Destriana. Kita lanjut ya, masih ada satu pertanyaan terakhir. Ini datangnya dari Mas Fadlur Rahman Raharja. Selamat sore Mas, gimana membagi presentasi yang baik untuk seorang yang belum ada tanggungan? Biar punya 100 juta pertama di tahun depan gitu ya. Income ini hanya dari gaji dan udah mulai investasi juga dari tahun lalu. Wow, silakan Mbak.
Kalau emang mau ngejarnya adalah angkanya itu adalah 100 juta, Yes. then you invest everything that you earn. Artinya living expenses-nya benar-benar frugal. Pertanyaannya itu 100 juta terus mau diapain? Bener Betul. nggak? Karena kan tadi aku udah bilang, Ya. punya 100 juta pertama itu meaningless kalau kita nggak tahu kita mau pakai buat apa. Baik. Mau dipamerin juga mau ngapain nggak ada yang peduli, tau nggak sih? Kita pikir tuh orang peduli ya sama pencapaian kita, enggak, mereka tuh sebel. Jadi nggak usah terlalu sibuk-sibuk deh naruh pencapaian di IG atau bagaimana ya. Bahkan nanti tiba-tiba didatengin lagi, pay later gitu kan. Jadi nggak perlu kayak begitu gitu loh. Maka harus ditentukan 100 juta ini itu aimingnya buat apa, tujuannya buat apa. Supaya menjadi meaningful. Perjuangan dia mencapai 100 juta tuh meaningful. Oke. Frugal living kita tuh meaningful. Yes. Karena money can buy happiness when you know how to spend it. When you know where to spend it. Tapi kalau cuma sekedar ngumpulin aja, it doesn't bring happiness. Iya, iya. Gitulah ya. Sehingga my suggestion, saranku adalah pahami 100 juta ini nanti mau dipakai apa. Kalau benar-benar 100 juta ini memang dibutuhkan tercapai di tahun depan, then you do frugal living. Oke. Siap. Mantap. Ternyata itu tadi bukan pertanyaan terakhir loh. Aku masih ada pertanyaan dari I Gusti Ayu. Mbak Prita, gimana tips biar bisa konsisten nabung dan investasi? Udah disisihkan nih di awal gajian, tapi ujung-ujungnya kepake juga. Gimana nih? Problem banget. Pertanyaannya kepake juga itu kan karena berarti kita punya, either kita punya tujuan yang memang sifatnya jangka pendek, atau kita tidak mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendadak. Oke. Baik. Pada saat kita misalnya menyadari bahwa kebutuhan yang sifatnya mendadak itu kok timbulnya sering banget ya, berarti sebenarnya mungkin nggak mendadakan, kitanya aja yang nggak mempertimbangkan gitu loh. Baik. Nah, contoh, kita punya anak, aku punya anak gitu ya, anakku 2 tahun sekolah online. Akan sangat wajar kalau sekarang masuk ke sekolah dia mesti beli seragam baru. Ya kali anak selama 2 tahun gak tumbuh, kan gak mungkin sepatunya gak ini, kan gak mungkin gitu loh. So artinya itu bukan keperluan dadakan, itu keperluan yang pasti terjadi tapi kita nggak tahu terjadinya kapan. Itu sebabnya pada saat kita mengatur keuangan ada yang namanya rekening tabungan yang sifatnya tahunan. Jadi memang kita udah sisihkan untuk pengeluaran yang sifatnya tahunan, tapi kita nggak tahu terjadi di bulan apa. Tapi itu pasti terjadi. Kayak misalnya ngasih THR ke orang, atau misalnya punya kendaraan bayar pajak STNK-nya, atau misalnya untuk kita tadi tuh anak sekolah ada keperluan ini itu tambahan. Nah itu kita ambil dari tabungan yang sifatnya tahunan. So saran aku adalah kalau dia mau konsisten bisa investasi, maka dia mesti memisahkan sekian rupiah yang memang untuk investasi untuk tujuan keuangan, dan sekian rupiah dia mesti punya untuk tabungan tahunan. Dengan demikian investasinya dia pasti nggak akan kekutak-kutik karena dia akan ngambil uang itu dari tabungan tahunannya. Oke, baik. Semoga tercerahkan ya, Mbak. Dan yang ini sepertinya pertanyaan terakhir dari Mbak Elisa ya. Oh, sudah. Oh, masih ada satu lagi. Baik ya. Yang satu ini dari Rehan Putra gitu ya. Betul? Yes. Bagaimana caranya menerapkan it's not how much you make, but how much you spend dengan baik? Seumuran saya masih suka berpikir orang tua adalah uang darurat. Mas Rehan, to be honest with you, it's not your fault. Oke. Karena selama orang tuanya nggak mau ngasih, kamu nggak akan nyari orang tua kamu jadi dana darurat gitu aja. Simple. Oke. Ya, karena kita selalu dikasih, makanya kita ngerasa enak. Setiap kita ada kesulitan, orang tua kita selalu datang untuk menjadi penolong. Maka kita tidak punya sense untuk apa ya istilahnya berjaga diri, hati-hati segala macam. Karena kita tahu seapes-apesnya diri kita, orang tua kita pasti bantu. Jadi aku malah istilahnya mau kasih semangat ke kamu untuk merubah pemikiran itu, dan itu pasti nggak mudah. Karena sepanjang hidupmu yang kamu tahu adalah kamu selalu ditolong oleh orang tua. Nah, sekarang jadilah pribadi yang lebih bertanggung jawab. Berjanji pada diri sendiri to become more mature adult. Bahwa all of your problem is your problem.
nggak usah minta sama orang. Ya, nah itu sebetulnya pemikiran yang harus dibangun dari diri sendiri. Ya. I cannot help you much karena itu datangnya dari diri sendiri, kesadaran diri. Apakah kamu mau jadi lebih baik dari hari masa lalu atau tidak? Aku nggak mau kamu bandingin diri kamu dengan orang lain, tapi bandingin diri kamu dengan siapa kamu 2 tahun yang lalu. Ya. Kalau 2 tahun yang lalu kamu masih datang ke orang tua untuk setiap masalah hidupmu, maka sekarang tidak. Yes, setuju. Seperti itu. Jangan bandingin dengan orang lain ya Mbak Prita ya, nggak ada habisnya. Baik, terima kasih. Semoga Mas Rehan terjawab ya pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan bonus Mbak Prita dari Elisa ya. Elisa bertanya, sekarang umur saya udah 45 tahun. Single dan sekarang berpikir masa kerja tinggal 10 tahun lagi gitu ya. Kira-kira berapa dana pensiun yang perlu saya siapkan mulai sekarang dan jenis investasi apa yang kira-kira cocok untuk dana pensiun? Oke. Terima kasih Mbak Elisa. Kalau untuk jumlahnya itu kita bisa pakai angka-angka macam-macam lah. Tadi bisa pakai 4% rule bisa, Yes. mau pakai metode komprehensif bisa, mau pakai bantuan hitungan di aplikasi Maybank juga bisa. Jadi apa aja bisa. Yang paling penting adalah sekarang kita menyadari apa aja kebutuhan kita kira-kira kalau saya lajang dan saya tetap lajang dan saya memasuki masa unproductive, what should I do? Sebetulnya begitu. Itu yang lebih penting. Oke. Pertama, yang kita harus pikirin adalah kita butuh dana darurat Ya. dan dana darurat kesehatan. It's very important. Karena memasuki usia 55 ke atas, secara naturalnya memang tubuh kita berubah. Yes. Maka ada kemungkinan kita membutuhkan biaya-biaya kesehatan. Dan karena kita mungkin masih lajang, kita tidak bisa berharap pada istilah keluarga inti kita. Karena kalau yang misalnya ada anak atau apa kan, ya mungkin nih anaknya masih nemenin atau gimana lah, aku nggak tahu gitu ya. Tetapi kalau ini kan berarti we need to be mandiri ini untuk diri kita sendiri gitu ya. Kita mesti afford help, istilahnya gitu. Nah maka itu penting banget kita punya dana darurat dan dana darurat kesehatan. Yang ketiga, kita harus tahu kita mau tinggalnya di kota mana. Karena kan kalau kita lajang terserah kita mau tinggalnya di mana. Tinggal di kota mana itu akan mempengaruhi biaya hidup, Mbak Bintang. Betul. Kalau biaya hidupnya berubah, dengan demikian pasti dana pensiun yang kita butuhin juga akan berubah. Yep. Kita pilih kota yang mahal, dana pensiunnya makin gede. Nah, Kita pilih kota yang lebih istilahnya makan 20.000 aja udah bisa buat sarapan, makan siang, makan malam, ya biaya hidup kita juga jadi lebih kecil gitu ngabisin duit kan. 100.000 kayaknya susah gitu buat makannya kayaknya. Benar gitu. Nah, artinya kita punya kebebasan itu. Nah, yang terakhir aset investasinya apa? Berarti kita mesti tahu profil risiko kita gimana. Sebetulnya secara umum kalau kita 10 tahun mau kejar nih dana pensiun yang kita butuhin, itu kita masih bisa pakai saham yang memang fundamentalnya baik, masih bisa. Nanti saat misalnya udah mencapai usia 55 baru kita belah. Ada yang kita taruh di tabungan karena kita butuh yang untuk ditarik, dan ada tetap yang di saham karena siapa yang tahu hidup kita mungkin sampai 80, 90 kita nggak tahu. Betul. Gitu. Kalau aku nih Mbak Prita pengennya sih gaji Jakarta tapi tinggalnya di Salatiga gitu ya, atau di Malang. Oke. Berdoa aja siapa tahu dapat. Amin gitu ya. Oke Mbak Prita, aduh ini keren banget semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, sangat appreciate banget. Terima kasih juga Mbak Prita yang sudah menjawab ya dengan sangat insightful dan membuat kita tuh napak bumi. Jadi nggak sekedar angan-angan atau mimpi gitu ya. Nah tapi mohon maaf banget karena keterbatasan waktu, jadi tidak semua pertanyaan itu bisa kita jawab, tapi mudah-mudahan kita mau main games yang satu ini tentang mitos atau fakta itu bisa membantu teman-teman yang mungkin pertanyaannya beririsan gitu ya. Oke Mbak Prita, nanti kita siap ya main bareng di mitos atau fakta, dan ini dia gamesnya. Nah, untuk teman-teman yang join dari YouTube dan Zoom, ini bisa ikutan ya untuk jawab mitos atau fakta lewat polling yang udah kita sediakan. Jadi langsung kita mau mulai aja ya. Mbak Prita, aman? Aman. Baik, aku mau mulai dengan pernyataan yang pertama. Apakah ini mitos atau fakta? Perencanaan keuangan itu susah untuk dilakukan. Silakan dijawab di pollingnya ya.
Ini kalau sampai ternyata jawabannya beda gitu, wah berarti kayaknya tadi tuh nyimaknya kurang lama kali ya. Oke, silakan dijawab apakah mitos atau fakta perencanaan keuangan itu susah untuk dilakukan. Nanti aku juga akan tanya nih pendapatnya Mbak Prita, kira-kira jawabannya mitos atau fakta. Oke? Ya, silakan dijawab. Kita masih terima ketikan mitos atau faktanya. Tidak ada jawaban benar atau salah karena memang yang diminta jawabannya mitos atau fakta ya. Silakan teman-teman ya, jangan bingung. Kalau bingung atau oleng pegangan dulu ya. Oke, kita coba lihat dulu ya perolehan ini ya, klasemen sementara untuk mitos atau fakta. Yang ada di Zoom menjawab, oh itu mitos 77%, fakta 23%. Kalau di YouTube mitos 86% dan faktanya 17%. Baik, rata-rata menjawab mitos berarti ya. Yakin apa yakin? Kita tanya Mbak Prita. Gimana Mbak Prita, mitos atau fakta nih? Yes, benar. Perencanaan keuangan itu sebenarnya mudah untuk dilakukan, ya. Tetapi yang susah itu adalah kemauannya. Bener Jadi ya? kalau melakukannya sebenarnya gampang, apalagi zaman sekarang udah banyak banget bantuan-bantuan termasuk dari aplikasi digital yang disediakan oleh Maybank itu udah membuat hidup kita tuh jadi gampang banget sebetulnya. Jadi perencanaan keuangan itu sebetulnya very easy to do. Tinggal pertanyaannya, do you want to do it or not? Nah, bab niatnya nih yang agak susah ya, nawaitunya. Nawaitu, semua dimulai dari niat. Baik, oke, kita siap-siap untuk mitos atau fakta yang kedua ya. Silakan dijawab nanti di kolom polling ya teman-teman. Apakah mitos atau fakta masih muda belum perlu kok menyiapkan dana investasi? Coba ya. Oke, ini harusnya sih ada jawaban yang 100% ya. Jadi mitos atau fakta, teman-teman silakan dijawab ya di kolom pollingnya. Silakan yang di YouTube dan juga di Zoom gitu ya. Nanti kita tanya Mbak Prita juga nih pendapatnya, apakah ini mitos atau fakta. Masih muda, belum perlu kok menyiapkan dana investasi. Yang penting kebutuhan hidup dulu deh gitu kali ya. Ada yang mikir kayak gitu, misalnya boleh nggak apa-apa, bebas. Oke. Kira-kira jawabannya apa? Semuanya sudah diketikah di kolom polling mitos atau fakta? Kita lihat hasilnya teman-teman ya. Hap, tada, tring. Oke, di Zoom sama YouTube rata-rata menjawab mitos. Coba Mbak Prita, mitos atau fakta sih sebenarnya yang tadi? Karena kan pernyataannya adalah masih muda, belum perlu. Nah itu sebenarnya ya apa namanya, it's not a fact lah, karena faktanya itu adalah investasi terbaik itu yang dilakukan sedari dini. Jadi semudah apapun sebenarnya kalau bisa investasi aja, karena tadi aku udah ajarin kan, start small but start now. Yes, exactly. Siap, terima kasih Mbak Prita. Masih ada satu pernyataan terakhir, apakah mitos atau fakta teman-teman? Silakan dijawab ya di kolom polling. Yang ketiga, apakah mitos atau fakta? Investasi disarankan untuk mereka yang sudah mapan atau banyak uang ya. Oke, baik, di sini mulai timbul perdebatan ya. Apa ini sebenarnya mitos atau fakta nih? Katanya kok kayaknya kira-kira benar juga ya, kalau banyak uang tuh bisa sih investasi. Katanya ya Mbak Prita, kalau banyak uang mah gampang gitu ya. Oke, teman-teman silakan dijawab di kolom pollingnya ya. Investasi disarankan untuk mereka yang banyak uang. Apakah ini mitos atau fakta? Baik. Coba kita lihat jawabannya. Kira-kira apa sih ya? Mana? Tring. Tada. Di Zoom dan YouTube menjawab rata-rata mitos. Gimana tuh Mbak Prita? Udah pada ini smart sebenarnya semuanya. Ini sebenarnya pernyataannya tuh ya agak sedikit Jebakan ya? menjebak, gitu, jebakan karena Jebakan dia bilang Batman. adalah gini kan, investasi disarankan untuk mereka yang banyak uang. Ya fakta, udah tahu banyak uang masa nggak investasi gitu loh maksudnya. Karena bahayanya itu adalah orang yang udah punya banyak uang and then dia malah pakai uangnya untuk lifestyle saja. Oke. Dia lupa bahwa dia punya masa depan. Jadi kalau kalimat ini maksudnya adalah investasi disarankan untuk mereka yang banyak uang, jawabannya adalah it's a fact.
Kalau kamu banyak uang ya kamu mesti investasi. Tetapi kalau misalnya kita bilang, oh berarti kalau belum banyak uang nggak usah investasi, itu adalah pernyataan bukan mitos atau fakta, tetapi itu adalah sebuah suggestion. Yes. Investasi dilakukan oleh siapapun. Oke. Uangnya masih dikit, uangnya udah banyak, itu pokoknya sedari dini bisa berinvestasi, lakukan. Tapi kalau uangnya bahkan udah banyak, kan tadi aku udah tanya kan, financial stress itu apa aja sih? Yes. Ada yang kekurangan uang, kebanyakan uang. Itu yang kebanyakan uang kalau sampai nggak investasi malah sibuk konsumsi aja, aduh bahaya banget gitu. Siap, terima kasih Mbak Prita untuk penjelasannya, keren banget. Dan teman-teman yang udah join di Mitos atau Fakta, thank you banget ya gitu. Setidaknya hari ini kita juga mendapat banyak hal-hal baru juga ya dari Mbak Prita gitu untuk diingatkan sekali lagi. Anyway, terima kasih banget Mbak Prita untuk waktu dan juga pemaparannya. Jangan bosan-bosan untuk mengedukasi kita di konten-kontennya Mbak Prita ya tentang keuangan dan mengatur keuangan ini. Hopefully bisa ketemu lagi sama Mbak Prita soon ya. Thank you. Oke, bye. Thank you Mbak Prita. Sehat selalu ya. Yang berikutnya aku mau mengumumkan, memberikan hadiah ke 20 pemenang dulu dari quiz Typeform tadi yang ada di awal gitu ya. Jadi sekarang kita akan undi 20 pemenang yang beruntung masing-masing akan mendapatkan Rp25.000 voucher GrabFood. Jadi yang tadi udah pegel ketik-ketik boleh santai dulu ya. Coba kita langsung putar aja teman-teman undian pertama yang memenangkan voucher GrabFood 10 yang pertama. Ini dia. Tring, tada tada tada. 3, 2, 1, drum roll please. Hap. Oke, ini dia 10 nama pertama ada Vivi, Marta, Elisa, Bambang, Niputu, Eka, Pratiwi, Edward, Apit, Fajar, dan Vera. Keren, congratulations 10 pemenang tadi dapat e-voucher GrabFood sejumlah Rp25.000. Sekarang kita untuk 10 yang berikutnya ya. Dan ini dia, drum roll please. Teng teng teng. Tring 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 tring. Hap. Hanifah, Ajeng, Muhammad Kalingga, Cut Fajria, Siti Solehatun, Samuel, Ninenga, Zirli, Sania, dan Devi. Selamat, kamu menang ya vouchernya. Thank you. Untuk hadiahnya ini akan dikirim tanggal 5 Agustus ya. Buat yang dapat hadiahnya tadi udah diundi 20 pemenang. Dan sekarang waktunya aku untuk umumkan pemenang dari 3 pertanyaan yang paling menarik dari sesinya Mbak Prita tadi. Kan tadi ada sekitar 2.150 pertanyaan kita bacakan ya. Oke. Pemenangnya jatuh kepada, ini dia, masing-masing mendapatkan OVO sebesar Rp100.000. Selamat untuk Andreas, Yuni, dan juga Destriana Gita Dewi. Yeay, congratulations. Selamat sekali lagi, nanti tim kami akan bantu hubungi untuk proses klaim hadiahnya. Tapi untuk yang belum menang, tenang, ini dia aku mau kasih tahu yang barusan tadi kita mainkan games missing liriknya ya, masing-masing mendapatkan OVO sebesar Rp100.000. Oke, langsung aja, ini dia pemenang missing lyrics jatuh kepada Stephanie, Muhammad Fatan, dan juga Aida. Salut ya kecepatan jari dan internetnya. Selamat. Waduh, seru banget teman-teman ya games hari ini. Dan aku juga mau ngingetin untuk teman-teman juga untuk mengisi feedback form. Karena nanti ini akan menjadi persyaratan teman-teman klaim Rewards e-certificate dan juga Inspigo Premium 3 bulan. Dan juga klaim rewards uang tunai yang tadi aku sebutkan nama-nama pemenang yang sudah diumumkan itu ya. Nah, jangan lupa juga untuk activation lainnya juga masih ada. Kamu bisa melakukan ini ya untuk mendapatkan rewards yang sangat menarik gitu ya. Nah, ini activation yang bisa kamu lakukan, kamu bisa lihat di layar, silakan ini dia. Ada rewards untuk semua partisipan hari ini ya, dengan total Rp250.000 per orangnya kita akan kasih. Jadi buka tabungan U atau UIB ya. Kedua, jangan lupa untuk beli produk investasinya juga lewat fitur 360 Digital Wallet yang tadi aku udah sampaikan di N2U app-nya. Lalu buka Maybank tabungan RDN untuk investasi di Maybank Sekuritas Indonesia buat yang pengen main saham. Oke. Nah, itu tadi. Selain itu kamu juga kalau misalnya punya experience nyobain kedua hal yang tadi ya, yang 360 Digital Wealth sama
bersama juga tabungan RDN, itu kamu nanti bisa mendapatkan tambahan e-voucher GrabFood sebesar Rp200.000 per orangnya untuk 5 pemenang gitu ya. Caranya nggak susah. Jadi kamu tinggal upload aja ke feed Instagram testimoni betapa mudahnya kamu menggunakan dan mengelola keuangan bersama dengan produk-produk Maybank gitu ya, yaitu 360 Digital Wealth tadi, kemudian ada produk RDN-nya lewat apps MT tadi di feed Instagram, tagging juga ke @maybankid dan juga @inspigo.id gitu. Nah ini periodenya kita tunggu sampai nanti hari Minggu ini di tanggal 31 Juli. Dan untuk memudahkan kita memverifikasi pemenangnya, jangan digembok ya, jangan di private Instagramnya, oke? Untuk keempat hadiah dari Maybank tadi langsung akan kita kasih nih ya semuanya nanti di tanggal 12 September 2022. Kalau penasaran seperti apa informasi lengkapnya, silakan bisa langsung mengunjungi www.maybank.co.id/VCH450. Syarat dan ketentuan berlaku. Terakhir, masih ada 4 orang juga yang nanti beruntung mendapatkan mendapatkan hadiah masing-masing Rp100.000 kalau upload keseruan acara hari ini ke Instagram story kamu gitu ya. Jangan lupa tagging ke inspigo.id dan juga @maybankid. Oke, sekali lagi selamat untuk para pemenang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti acara Cerdas Atur Keuangan dalam Genggaman present by Maybank in collaboration with Inspigo bersama Prita Gozi. Pastinya terima kasih juga untuk Mbak Prita yang sudah banyak sekali kasih insight tentang keuangan yang luar biasa dan sayang sekali karena keterbatasan waktu kita harus berpisah, tapi senang banget hari ini bisa thanks God it's Friday bersama teman-teman menyambut weekend dengan cuan gitu ya. Jangan lupa cerdas atur keuangan dalam genggaman M2Win aja. Bintang Cahya pamit dulu teman-teman, terima kasih banyak, stay happy, stay wealthy, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Satu aplikasi untuk semua rencana M2ID